Sampai memperoleh hidayah. Mungkin sampai bisa bertahan terlebih dahulu. Ini apa sih yang membuat Ruben ini masih bertahan dengan beratnya ujian seperti itu? Ya, Allah yang mau ya. Saya yakin kalau saya dikasih sakit, Allah pasti yang berada. Karena kenapa saya bisa bertahan? Mungkin dari orang lain yang lihat juga. Tapi kalau saya berusaha terus bertahan, yang saya lakukan ya saya tidak jauhkan berzikir, sholawat, terus menghafal lagi gitu. Karena masih banyak tugas saya yang kayaknya saya harus selesaikan. Jadi hal yang seperti ini bukan hal yang saya inginkan, tapi saya percaya sekali saya bisa lewati ini, ya pasti Allah yang akan jaga ya. Kebenaran tidak, tapi saya tidak suka yang namanya sebuah atau sesuatu yang bukan haknya. Ya, jadi kalau itu adalah haknya, berikan kepada yang punya hak. Sama sepertinya yang saya terangkan kalau lagi makan, saya tidak mau kalau saya makan, dia tidak makan. Jadi saya lebih baik kalau saya tidak bisa memberi, saya tidak akan makan di depan orang yang tidak punya lauk yang sama. Itu karena saya punya rasa trauma di waktu saya kecil. Saya sering sekali bertemu dengan orang yang dia bawa makanan tanpa basa-basi, tanpa banyak bertanya-tanya. Jadi dia makan cuek aja. Padahal saya udah ngeliatin. Ya, kita ngeler aja ya. Tapi saya dari keluarga yang tidak mampu. Cukup, sangat cukup. Tapi masih bisa makan rendang. Tapi satu, untuk bertujuh. Bumbunya yang penting banyak. Iya, akhirnya saya kenal telur dari rendang. Jadi ibu saya tambahin telur rebus buat dijadiin satuan. Tapi saya tidak pernah menangis tentang masa lalu saya. Karena saya bisa menjadi seperti sekarang ini, saya benar-benar ingin membuktikan, saya ingin membanggakan orang tua saya. Tapi bagaimana saya bisa bangkit dalam sebuah keterpurukan? Saya bingung istilah bangkit yang mana, Pak Ustaz. Tapi saya mencoba berusaha menghadapi. Dan fokus saya ketika saya menghadapi sebuah suatu permasalahan itu adalah ketika saya sholat tahajud. Itu tidak ada yang ganggu. Fokus. Jadi itu seperti hal saya dan Allah seperti satu jengkal. Saya dekat sekali. Jadi saya sudah membiasakan diri dari tahajud ke subuh itu tidak tidur. Karena di situ saatnya saya cerita, di situ saatnya saya membaca atau menghafal surat-surat pendek, ya. Itu karena PR saya banyak banget untuk belajar tentang Islam. Tapi saya tidak mau itu menjadi beban. Tapi Allah kasih saya space untuk ada waktu untuk saya bisa bicara, mendekatkan diri. Makanya alhamdulillah saya bisa melewati semua tantangan dalam hidup saya itu dengan tenang, ya, dimana hati yang harus berusaha tersenyum, walaupun itu tidak sesuai dengan pikiran dan hati yang kita rasakan, ya. Tapi pekerjaan saya sebagai seorang presenter, saya harus menghibur orang, saya harus bertemu dengan banyak orang. Masa setiap ketemu orang saya nangis? Enggak kan? Tapi saya harus memberikan senyuman karena itu yang mereka inginkan. Tapi dari situ saya belajar ternyata masih banyak orang di luar sana yang mau memberikan senyuman untuk saya. Jadi saya tidak merasa sendiri. Jadi Allah selalu ada dalam langkah saya. Jadi sekarang ini kalau saya ada apa-apa udah jarang curhat sama teman. Yang pertama itu harus titik. Kalau dulu kita telepon orang, gak diangkat kita bete. Kemana sih saya kesel? Gak ada. Senangnya gak laporan. Jadi saya mau berlaku adil. Yang dalam arti kalau saya
berhasil mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, saya terima kasih Allah. Jangan susahnya baru ngadu, sedih banget. Tapi bila udah dapat kita lupa. Jadi saya tidak mau itu terjadi. Makanya saya cuma bilang, dalam sebuah permasalahan tidak boleh yang namanya lepaskan sholat. 5 waktunya itu wajib, tapi masih ada sunnahnya. Itu saya rasa juga bisa dilakukan untuk membuat hati kita tenang. Hati kita seperti kita bercerita dengan orang tua. Saya ini yatim piatu, ibu nggak ada, bapak nggak ada, keadaan hidup sekarang begini, harus tersenyum, anak jauh. Jadi saya berusaha untuk bisa berdiri, dan saya tidak mau apa yang terjadi dengan saya menyalahkan Allah. Bukan. Tapi saya harus pelajari lagi kenapa saya masih diuji. Jadi kalau ditanya proses saya melewati itu ya sampai sekarang, dan saya bisa menerima itu dengan senyuman karena selama kita masih bernapas, ternyata kita masih terus diuji. Selama kita masih bernapas, masih terus ada cobaan. Jadi saya berusaha untuk melewati itu semua dengan lapang hati, tersenyum, dan saya yakin Allah pasti selesaikan. Kapan waktunya tidak akan pernah ada kata terlambat. Kalau buat aku, pasti Allah akan kasih di saat yang tepat. Pasti. Jadi saya tidak pernah memaksakan, oh saya harus ini. Iya pasti. Pasti Allah kabulkan kalau kita sungguh-sungguh. Jangan habis kita sholat, habis kita doa, lanjut lagi kita bergibah. Ya, tak usah sedih kata Allah. Habis itu ketawa-ketawa lagi, senang-senang ngomongin orang. Jadi introspeksi diri kita wajib. Ada orang yang bisa menerima kita dalam keadaan yang baru sekarang ini, ada yang tidak, itu pasti saya alami saat ini. Jadi yang mau mendekat silakan, yang tidak mau mendekat saya tidak akan pernah cari. Karena saya tidak pernah takut kehilangan teman, tidak pernah takut kehilangan sahabat-sahabat saudara. Saya paling takut kalau Allah tinggalkan saya. Karena rencana Allah jauh lebih indah. Itu yang terjadi ketika saya harus berjalan di antara semak belukar. Tapi saya yakin Allah pasti pimpin saya ke arah sana, pasti ada maksudnya. Saya mencoba menjalani, tidak mencoba untuk melawan. Wah, kalau melawan itu sakit sekali, Bu. Sakit sekali. Apalagi ketika saya harus, kalau saya pada saat ini belum bisa menahan, saya bisa melihat banyak ibu-ibu di sini, saya masih bisa menangis. Ya, semua cerita kita, baik kita artis, presiden, ustadz, ulama atau apa itu, udah pasti orang tua yang paling utama tempat kita bersandar. Tapi saya harus berdiri, oh iya, saya pasti yang ngejagain langsung Allah. Jadi Allah minta saya ada di sini, saya ikuti. Yang paling terpenting adalah dalam hidup yang saya lakukan, saya tidak mau menyalahkan ini gara-gara gue bener, jadi contohnya ada aja. Makanya jangan bener-bener banget kan. Kalau orang bener banget ada aja cobaan pakai diuji. Saya cuma bisa kalau begini dong, karena saya tidak mau melawan, karena saya sudah pernah merasakan bagaimana Allah harus jaga saya. Saya sudah pernah pucat sekali, dan sampai dalam hitungan lain Allah kenapa? Allah kasih jawabannya. Jadi buat saya ketika semua kita berserah pure 100%, jangan 97%, 100%. Makanya saya sendiri ingin terus belajar karena saya sudah terlalu lama banyak ketinggalan pelajaran tentang Islam. Makanya saya bilang, ya alhamdulillah saya ditemukan sama Ustaz-Ustaz yang selalu, terima kasih Ustaz Fatih yang selalu memberikan saya kesempatan untuk bisa bertemu dan menceritakan hal-hal yang terjadi pada diri saya sendiri, dan saya bisa menceritakan tentang apa yang bisa menguatkan. Ya, mungkin ibu-ibu semuanya udah jauh lebih senior dari saya.
Tapi saya bisa melihat wajah-wajah surga yang ada di sini, ya, wajah-wajah yang memang benar-benar Allah ridho. Jadi sekarang yang saya kejar ini adalah tetap bekerja, tetap syuting, tapi saya bilang sama Allah, Allah kasih saya rezeki yang kau ridho. Kalau enggak kau bersikap, saya sedang tidak punya waktu untuk mana yang ini enggak. Saya semua sudah saya serahkan. Jadi saya minta Allah pimpin, dan setiap pekerjaan yang saya lakukan dengan tulus, ikhlas. Tapi kalau itu tiba-tiba terhenti, memang itu udah bukannya Allah ridho. Dari saya. Oh.